Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all of my dear students. Here we are meeting me again, Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam Medan. And today we are going to start our English subject of supplementary English subject, and we will discuss about a new topic about narrative text. As last meeting, you have learned about poem, and today we will continue to the new topic. I think this is the last topic of this semester about narrative text. I think this topic is not really weird for you to understand. It's not a new topic. You have learned and heard about this many times. Start from elementary, I think, until senior high school, you have learned and heard about this, okay? Miss rasa tentang naratif teks ini sendiri bukan hal asing lagi bagi kalian, bukan hal yang baru. Kalian sudah mendengar dan mempelajari naratif teks ini mulai bahkan sejak SMP ya. Mungkin sudah pernah dengar sejak SD ya. Sampai SMA masih mempelajari ini. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang sangat sulit lagi bagi kalian untuk kalian pahami. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu. Seperti biasa, ketika kita membahas tentang genre teks, ya, jenis-jenis teks, kita harus tahu itu definition-nya, purpose-nya, strukturnya, dan ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri dari teks itu sendiri. Nah, yang pertama, definition dari narrative text itu sendiri adalah an imaginative story with complication or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Nah, jadi katanya naratif itu berasal dari kata narration, ini dia, narration itu narasi ya, berarti naratif itu bersifat narasi dia. Kenapa dibilang bersifat narasi? Karena jenis teks ini biasanya dikomunikasikan dalam bentuk speaking ya, spoken words, yang biasanya tuh ketika anak-anak mau tidur akan dibacakan dongeng. Nah, dongeng itu termasuk ke dalam naratif teks. Nah, naratif teks itu sendiri adalah cerita hayalan dengan konflik ya, atau masalah, kejadian masalah yang ada dalam cerita dan ada solusinya di akhir dari cerita untuk memecahkan masalah atau konflik tadi gitu ya. An important part of narrative text is the narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative text through a process of narration. Jadi bagian yang paling penting dari naratif teks itu sendiri adalah ketika ketika teks itu disampaikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk spoken words, seperti yang Miss bilang tadi, ketika menceritakan dongeng kepada adik kita ketika ingin mau tidur, atau pokoknya ketika kita mendongeng kepada orang lain, itu kita termasuk menarasikan dalam bentuk spoken words ya, dan mengkomunikasikan cerita atau teks tersebut kepada orang lain. Nah, itu adalah bagian penting dari naratif teks itu sendiri katanya. Oke. Untuk pengertian sendiri kamu sudah tahu. Nah, definisinya tadi sudah. Sekarang kita bahas purpose-nya, apa sih tujuan dari naratif teks itu? And its purpose is to entertain or amuse the readers or listeners.
Jadi tujuan dari naratif teks ini adalah untuk menghibur, entertain, dan amuse itu sama ya. Menghibur pembaca ataupun pendengar ketika seseorang membaca buku dongeng atau ketika seseorang mendengarkan orang yang sedang mendongengkan dia gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah menghibur dari cerita naratif teks ini. Nah, kita masuk ke karakteristiknya. Karakteristik yang pertama itu adalah dari segi strukturnya ya, generic structure-nya. Strukturnya secara umum, naratif teks itu ada 3 ya secara umum. Ini yang keempat bersifat opsional, tidak selalu ada tapi biasanya di beberapa jenis teks bisa ada gitu ya. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama, struktur yang pertama itu biasanya di awal paragraf, namanya orientations. Di orientation ini adalah pengaturan penggambaran ceritanya gitu. Kapan ceritanya terjadi, di mana ceritanya terjadi, siapa-siapa saja tokohnya mungkin sudah diperkenalkan di orientation ini. Dan siapa saja yang terlibat dalam cerita ini biasanya diperkenalkan di awal paragraf ini, di bagian orientation ya. Nah, masuklah ke paragraf selanjutnya, ada dia complication. Complication ini adalah penceritaan ya, menceritakan tentang masalah yang mulai muncul di dalam cerita, tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Nah, jadi menceritakan permulaan awal masalah ya sampai akhir masalah, sampai ke krisisnya, klimaksnya, puncak masalah dari si pemeran-pemeran pokok di dalam cerita itu gitu. Nah, selanjutnya ada yang di sini biasanya dia paragraf terakhir nih, resolution. Resolution itu adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang ada di paragraf sebelumnya tadi. Baik itu dia happy ending maupun dia sad ending ya. Nah, yang keempat ini reorientation atau coda ya, bisa disebut reorientation, bisa disebut coda. Ini optional, tidak selalu ada di dalam teks ya, tapi mungkin bisa ada. Nah, apa sih isi dari coda ini atau reorientation ini? Biasanya isinya itu adalah moral lesson atau pesan moral yang didapat dari cerita tersebut yang biasanya diungkapkan oleh si penulis. Biasanya mungkin dibuat penulis, jadi sebaiknya jangan melawan orang tua misalnya gitu. Jadi ada pesan moral dari sebuah cerita sebelumnya itu di paling akhir paragraf, penutup paragraf, si penulis memberikan nasihat yang didapat dari cerita tersebut gitu. Itulah isi dari reorientation atau coda ini. Dia bersifat opsional ya, tidak selalu ada, tidak harus ada. Yang utama itu adalah yang ini 3, orientation, complication, and resolution. Reorientation or coda is optional. Okay? You have to remember that. Oke, kita masuk ke next karakteristik dari naratif teks itu sendiri. Nah, di sini kali ini dari segi unsur kebahasannya atau language features ya. Unsur kebahasannya itu ada 6 ya, secara umum ada 6. Nah, yang pertama, dia pasti menggunakan past tenses. Naratif teks pasti menggunakan past tenses. Kenapa? Karena merupakan imaginative story atau cerita hayalan yang terjadi di masa lampau, yang kira-kira diperkirakan terjadinya di masa lampau gitulah ya. Seperti legenda, itu kan terjadi di masa lampau, ya kan? Dongeng-dongeng terjadi di masa lampau, otomatis menggunakan past tenses. Past tenses ini tidak melulu selalu simple past tense. Bisa saja past continuous, bisa saja past perfect, bisa saja past future, ya kan? Nah, itulah dia, tidak harus selalu mulus simple past tense, tapi memang kebanyakan memakai simple past tense, ya kan? Tapi mungkin nanti kalian akan kebingungan ketika menemukan di beberapa teks dia tidak melulu menggunakan simple past tense, ada past continuous di dalamnya. Loh miss, kan ciri-ciri naratif teks itu simple past tense. No ya, past tenses itu ada banyak. Pokoknya tenses yang berawalan dari past, dia bersifat past, bukan present ya, past, lampau.
Nah, selanjutnya dia menggunakan action verbs naratif teks ini. Menggunakan action verbs. Apa itu action verbs? Action itu perbuatan, aksi ya. Verbs itu kata kerja. Berarti kata kerja yang menunjukkan aksi. Ketika si subjek melakukan pekerjaan itu, kita bisa melihat hasilnya, kita bisa melihat langsung apa yang sedang dilakukan si subjek. Nah, contohnya nih, Miss bilang, Miss berjalan. Nah, walk, ya kan? Ketika Miss berjalan, kamu otomatis melihat hasilnya Miss sedang berjalan gitu. Kamu bisa melihat dengan panca indera kamu, dengan mata kamu hasilnya ketika berjalan. Nah, di situ muncul aksi dari Miss ketika Miss berjalan. Itulah yang disebut dengan action verbs ya. Contohnya itu ada walk, run, jump, swim, and etc. Pokoknya dia kegiatan atau kata kerja yang dapat kita lihat hasilnya dengan mata kepala kita sendiri, gitu intinya. Oke? Next ada time conjunctions. Time conjunction ini penghubung yang menunjukkan waktu. Contohnya when, ketika, then, lalu, suddenly, tiba-tiba, next, selanjutnya, gitu ya. Yang menunjukkan adanya penghubung waktu. Gitu dia. Nah, selanjutnya ada adverb of time. Adverb of time ini keterangan waktu. Agak sedikit berbeda dengan time conjunction. Kalau time conjunction ini kan hanya penghubung yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat sesudahnya, dengan kalimat yang satu lagi, dengan menghubungkannya melalui dengan time conjunction, dengan menggunakan keterangan waktu gitu. Tapi keterangan waktu ini tidak jelas, hanya menggunakan ketika, pada saat gitu dia. Kalau adverb of time dia lebih more specific than time conjunction. Kalau adverb of time-nya bisa once upon a time, one day gitu. Nah, inilah bedanya kalau naratif teks sama recount teks. Kalau recount teks itu dia jelas, misalnya last year, tahun lalu. Tahun lalu saya pergi ke pantai Bali, misalnya. Nah, itu jelas tahun lalu, ya kan? Keterangan waktunya, adverb of time-nya itu clear, dia benar-benar jelas. Kalau adverb of time yang terdapat di dalam naratif teks, karena dia bersifat imajinatif atau hayalan, dia hanya bersifat seperti ini pada suatu hari, gitu kan? Pada zaman dahulu, gitu aja. Tapi dia merupakan suatu keterangan waktu. Oke, next ada spesifik karakter yang digunakan di dalam naratif teks. Contohnya Cinderella, Snow White. Pokoknya karakter-karakternya itu spesifik, hanya digunakan di dalam tipe-tipe jenis teks naratif. Gitu dia. Oke. Nah, selanjutnya penggunaan direct speech. Direct speech ini kalimat langsung ya. Kalimat langsung ini gunanya apa di dalam naratif teks, Miss? Gunanya untuk menghidupkan cerita ya, untuk menghidupkan cerita. Misalnya contohnya nih, di dalam teks nih ada Miss ambil sedikit, the prince said stop. Nah, ketika ada kalimat langsung seperti ini, cerita tersebut terdengar seperti hidup gitu. Tidak melulu kalimat semuanya, tidak ada yang seperti berbicara di dalam cerita itu. Nah, dengan adanya kalimat langsung di dalam naratif teks itu membuat cerita itu semakin hidup gitu dia. Nah, ciri-ciri dari kalimat langsung itu sendiri ada koma atas, dan tanda baca yang lengkap seperti ini. Oke, the prince said stop. Oke, itulah dia, ada 6 unsur kebahasaan dari ciri-ciri dari naratif teks itu sendiri. So, you have to remember this also. Oke. Oke, di sini ada short naratif teks ya tentang Cinderella. Cerita Cinderella versi sangat singkat ya. Di sini kita akan menganalisis, try to analyze baik dia generic structure-nya dan language features-nya ya. Oke. Berarti purpose-nya di sini apa? Purpose dari si penulis adalah to amuse, ya kan? To amuse or entertain the readers about the story of Cinderella, gitu dia. Nah, kita analisis dulu yang mana bagian orientation-nya.
Once upon a time, there was a beautiful girl named Cinderella. Di sini masih perkenalan, ya kan? She lived with her stepmother and stepsisters. Perkenalan juga. They were very bossy. Masih perkenalan, memperkenalkan watak dari stepmother dan stepsistersnya. Lalu when they said do it now, Cinderella had to do all the housework fast and right at that time if she didn't want to be punished. Nah, berarti sampai sini dia masih memperkenalkan bagaimana keadaan si Cinderella gitu ya. Berarti kita ubah warnanya. Wait ya. Oke, ini dia bagian perkenalan ya, orientation. Nah, lalu paragraf selanjutnya, one day an invitation to the ball came to the family. Ball di sini bukan bola ya, tapi sebuah pesta gitu. Sebuah pesta. Her stepsister said, "You are obviously not allowed to come to the ball." Cinderella was very sad. Her stepmother and stepsister went to the party without her. Fortunately and magically berarti mulai dari fortunately and magically the good fairy mother came to her and helped her. Ini sudah termasuk resolution, ya kan? Karena sudah ada pemecahan masalah dari si Cinderella yang tidak bisa pergi ke pesta itu. Dia sangat sedih, ditinggal oleh ibu tiri dan saudara tirinya, ya kan? Jadi ada penyelesaian masalah, muncullah ibu peri yang baik, gitu ya. Nah, jadi paragraf kedua ini termasuk dia complication. Di sini muncul masalah ya. Oke, ini dia sudah Miss buat. Di sini muncul masalah, lalu disinilah penyelesaiannya. Fortunately and magically, the good fairy mother came to her and helped her to get the ball. She changed Cinderella became a princess. The prince fell in love with her in the first sight and asked Cinderella to dance. At that moment, the prince directly proposed Cinderella to marry him. Cinderella said yes, and they lived happily. Happily ever after. Nah, ini merupakan resolution, pemecahan masalah. Adakah reorientation atau kodanya? Tidak ada ya, tidak ada advice atau nasihat atau pesan moral yang diberikan oleh penulis melalui yang diambil dari teks ini gitu ya. Nah, sekarang kita analisis tadi purpose-nya sudah ya, tujuan dari teks ini sudah kita bahas juga. Analisis strukturnya, orientation, complication, and resolution-nya sudah. Sekarang kita analisis unsur kebahasanya atau language features-nya. Yang pertama, using past tense ya, past tense. Miss garis bawain aja ya yang menggunakan past tense. There was a beautiful girl named Cinderella. Berarti sampai sini there was. Ini Miss garis bawain saja gini. Was named. Ya, she lived. Ya, menunjukkan past tense ya. There were juga ini. Said. Ya, said juga. Had. Didn't want. Nah, oke. Miss garis bawahin yang past tense-nya ya. Came juga, lalu said lagi, was, went ya, pergi. Verb to dari go, ya kan? Came juga, ini ada came lagi. Lalu change, mengubah. Felt, merasa. Ya, fell in love. Asked, meminta.
propose, melamar ya, proposed. Say juga, lived. Oke, ini dia past tense-nya. Penggunaan past tense ternyata di sini semua menggunakan simple past tense. Oke, selanjutnya kita analisis action verbs-nya. Di sini ada lived, miringkan, ya, lived. Lalu ada came, dia menghasilkan, ada hasilnya kita bisa lihat bahwa ada undangan yang datang ke keluarga tersebut, gitu ya kan. Lalu said, ya, ketika orang berbicara, of course kita bisa melihat tindakannya ya kan, tindakan atau aksinya. Lalu when, pergi. Came juga di sini ada action verb-nya. Lalu change, mengubah. Became, oh ya, ini adalah past tense tadi, lupa Miss garis bawahi ya. Ini juga action verb. Oh enggak usah. Ini aja ya. Lalu fell in love, asked. Ketika dia menanyakan, first kita bisa melihatnya proposed. Said juga action verb. Nah, lived terakhir. Oke. Nah, sekarang kita cari adverb of time-nya. Adverb of time ada once upon a time. Lalu ada one day. Ya. Ada one day, lalu ada at that moment. Oke. Nah, lalu spesifik karakternya ada stepmother and stepsisters. Lalu ada Cinderella. Lalu ada prince, ya kan? Ini dia, the prince. Nah, ini spesifik karakternya. Nah, yang paling utama itu adalah Cinderella-nya, yaitu paling spesifik, hanya bisa digunakan dalam naratif teks. Ya kan? Lalu kita cari direct speech. Nah, ini ada apa? When. When ini termasuk ke dalam time conjunction. Ya kan? Time conjunction ini, when. Lalu they said do it now. Do it now ini direct speech yang membuat cerita lebih hidup, ya kan? Lalu ini juga ada you are not allowed to come to the ball. Ini juga. Dan yang terakhir yang ini dia. Oke, ini direct speech-nya. Oke, well done. Kita sudah menganalisis semuanya mulai dari purpose-nya, strukturnya, dan language features-nya, unsur kebahasaannya. So, I really hope that you understand all of these. So, if you are still confused and do not understand or any question, you can ask me through WhatsApp group as usual. Thank you for your attention today. See you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.